Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunbel kita ID dalam review model kit skala 1:1/4 high grade Jesta Cannon versi Jesta favorit Banglit. Jesta Cannon hadir masih membawa aspek-aspek yang ada di Jesta reguler dengan berbagai tambahan positif untuk pengoperasian MS-nya. Tema special ops-nya masih kerasa, warna monotonnya juga masih dibawa dengan tambahan dua level abu-abu yang berbeda, abu-abu biasa dan abu-abu terang. Tambahan yang Banglit maksud ialah armor dan persenjataannya. Seperti cannon di backpacknya, armor tambahan, jumlah granat yang meningkat, dan beam rifle yang diperbarui. Proses perakitannya pun gak jauh beda dari Jesta regular yang udah pernah Banglit buat beberapa waktu yang lalu. Dari segi desain, Jesta Cannon masih mengusung tema pasukan khusus atau special ops dan bentukan armornya yang masih bersudut-sudut. Siluet MS-nya sendiri terlihat lebih tebal dan kokoh, memberi kesan kalau MS-nya dikhususkan bekerja dalam posisi sebagai pembantai jarak menengah ke jauh. Pembagian warnanya juga sudah cukup bagus sehingga hanya memerlukan sedikit stiker untuk melengkapi warnanya. Dari segi proporsi, Jesta Cannon di mata Banglit lebih mirip seperti anak-anak yang memakai seragam American football karena bahunya terlihat sedikit terlalu lebar. Masih wajar sih. Toh armor bahunya kan beda dari Jesta reguler. Dengan armor tambahan di badannya sedikit banyak menambah ketebalan anggota badannya dan akan terlihat sedikit kurang proporsional kalau dibandingkan dengan anggota badannya yang tidak ditambahin armor. Sim lainnya ada di beberapa tempat kayak di kepala, armor bahu, dan lengan bawah di bagian depan dan belakangnya. Sisanya sudah tertutup sebagai panel line armor atau detail panel line. Artikulasinya kurang lebih masih sama seperti Jesta reguler. Penambahan armornya nggak terlalu berpengaruh ke artikulasi dasar badan utamanya dengan tambahan pergerakan cannonnya yang bisa ditekuk di kedua sisinya. Aksesorisnya cukup beragam, terdiri dari aksesoris Jesta reguler dan tambahan senjata khusus untuk Jesta Cannon. Pertama, tangan-tangannya, yaitu sepasang tangan mengepal, sepasang tangan terbuka, sepasang tangan menggenggam, dan satu tangan kanan menembak untuk megang beam rifle-nya. Kedua, satu unit handle beam saber lengkap dengan efek partnya. Bisa dipegang di tangan menggenggamnya dan bisa disimpan di part cadangan armor pinggang sampingnya. Part armornya tinggal dicolokin aja kalau mau dipakai ke pinggangnya. Ketiga, satu unit beam rifle yang simple tapi detail banget. Bisa pakai tangan menembak kalau mau dipegang. Cuman terdiri dari 3 part, jadi ringan banget. Nggak pakai masalah kalau lagi dipegang dan nggak ada tempat nyimpannya. Keempat, satu unit perisai. Pakai part tangan mekaniknya kalau mau dipakai dan makainya ke backpack bukan ke tangan. Part tangan mekaniknya ada dua, satu terlipat dan satu memanjang, jadi bisa dipilih. Kelima, satu unit beam rifle Jesta regular yang sudah di-upgrade. Bentuknya lebih lebar dan tetap bisa dipegang dengan tangan menembaknya. Dan seperti beam rifle yang versi standar, sama-sama nggak punya tempat penyimpanan. Keenam dan yang terakhir, sebuah perisai berukuran lebih kecil yang dipasangkan ke lengan kiri bawah Jesta Cannon dan tidak bisa dilepas. Digunakan sebagai pertahanan dan bentuknya lebih kecil dari perisai standarnya, dimaksudkan untuk mengurangi beban dan menjaga keseimbangan Jesta Cannon-nya. Toh kan sudah dipakein armor tambahan, jadi nggak perlu pusing mikirin pertahanannya lagi kan. Aksesorisnya nggak bisa dibilang sedikit, mengingat aksesoris Jesta regular juga dimasukkan ke dalam paket mokit high grade Jesta Cannon ini. Tapi sayangnya kita tidak dilengkapi dengan dua tangan menembak yang sebelah kiri dan kanan untuk megang rifle-nya dua-dua. Kan kalau bisa kan keren. Sisi positif kit ini ada di desainnya itu sendiri. Mungkin agak terdengar bias karena ya memang Banglit suka banget sama mokit Gundam atau mobil suit yang bertema militeristik. Apalagi yang bentukannya ngotak-ngotak kayak kit ini. Proporsinya juga udah mantep dan siluetnya kelihatan tegap secara menyeluruh. Sisi negatifnya juga ada di bagian desain atau proporsinya, yaitu di kepalanya. Bukan di bentukan armornya, tapi di bagian join lehernya yang Banglit lihat terlalu pendek. Jadi kepalanya kelihatan mendelep ke dalam badannya. Kurang enak dilihat. Mungkin karena tambahan armor di lehernya juga kali ya. Sim lainnya juga masih cukup banyak di kit ini, mengingat kit ini pada saat video ini dibuat sudah menginjak usia 10 tahun. Kesimpulannya, kit ini bakal jadi salah satu item koleksi yang keren kalau kalian penggemar tema militeristik, kalau kalian bisa mengabaikan kekurangannya. Atau bisa juga jadi tantangan buat mulai belajar ngilangin sim line dan ngecat tipis-tipis biar detail-detail kompleks yang ada di kit ini bisa terlihat secara sempurna.
So that's it kawan-kawan, review high grade Jesta Cannon dari gunpul.id. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.